Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Amalia Putri dari kelas Ekonomi Syariah D. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Fikih Muamalah Dasar, dan saya akan menjelaskan mengenai modal dan pengelolaannya dalam Islam. Modal dalam perspektif ekonomi Islam. Modal dalam konsep ekonomi Islam berarti semua harta yang bernilai dalam pandangan syar'i, di mana aktivitas manusia ikut berperan serta dalam usaha produksinya dengan tujuan pengembangan. Nah, uang merupakan modal serta salah satu faktor produksi yang penting, tetapi bukan yang terpenting karena manusia menduduki tempat di atas modal yang disusul oleh sumber daya alam. Pandangan ini berbeda dengan pandangan sementara pelaku ekonomi modern yang memandang uang adalah segala sesuatu, sehingga tidak jarang manusia atau sumber daya alam dianiaya atau ditelantarkan. Modal dalam sistem ekonomi Islam diharuskan terus berkembang agar sirkulasi uang tidak berhenti, dikarenakan jika uang atau modal terhenti, maka harta itu tidak akan mendatangkan manfaat bagi orang lain. Namun seandainya jika uang diinvestasikan dan digunakan untuk melakukan bisnis, maka uang tersebut akan mendatangkan manfaat bagi orang lain, termasuk diantaranya jika ada bisnis yang berjalan, maka akan bisa menyerap tenaga kerja. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 279 yang berbunyi sebagai berikut, yang artinya, maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Ayat tersebut menjelaskan bahwa meneruskan hidup dengan riba setelah menjadi orang Islam berarti memaklumkan perang kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dengan ancaman yang keras itu, dapatlah dipahamkan bahwasanya seluruh harta yang diperibakan itu, dan dapatlah dipahamkan bahwasanya seluruh harta yang dipinjamkan atau bunganya dari harta itu semuanya menjadi harta yang haram. Kelanjutannya ialah bahwa Daulah Islamiyah berhak merampas seluruh harta itu, baik modal pokok maupun bunganya. Tetapi kalau kamu telah taubat, tidak hendak melanjutkan lagi kehidupan yang jahat itu, maka harta yang kamu pinjamkan sebanyak jumlah asalnya bolehlah kamu ambil kembali. Ekonomi Islam dalam konsep pengembangan modal memberikan ketentuan-ketentuan yang jelas dan terarah. Antara lain, konsep pengembangan modal yang ditawarkan adalah dengan menyerahkannya pada tiap individu sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dengan catatan, segala bentuk pengembangan yang akan dilakukan harus memenuhi ketentuan-ketentuan syariah yang ada, sebagaimana yang diatur dalam syariah muamalah. Dengan demikian, adanya pengembangan modal usaha yang dilakukan sesuai dengan sistem ekonomi Islam diharapkan akan tercipta kondisi perekonomian masyarakat yang kondusif bagi pengembangan produksi. Selanjutnya yaitu modal menurut sumbernya. Yang pertama, permodalan sendiri atau sumber intern. Nah, sumber intern ini berasal dari para pemilik perusahaan atau bersumber dari dalam perusahaan. Misalnya, penjualan saham atau simpanan anggota pada bentuk usaha koperasi cadangan. Kekayaan sendiri ini mempunyai ciri, yaitu terikat secara permanen dalam perusahaan. Yang kedua yaitu permodalan asing atau sumber ekstern. Sumber ini berasal dari pihak luar perusahaan, yaitu berupa pinjaman jangka panjang atau jangka pendek. Pinjaman jangka pendek yaitu pinjaman yang jangka waktunya maksimum 1 tahun. Sedangkan pinjaman yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun disebut kredit jangka panjang. Nah, ciri dari kekayaan asing ini ialah tidak terikat secara permanen atau hanya terikat sementara yang sewaktu-waktu akan dikembalikan lagi kepada yang meminjamkan. Selanjutnya yaitu modal menurut sifatnya. Berdasarkan sifatnya, modal dapat dibedakan menjadi modal tetap dan modal lancar.
Modal tetap adalah modal yang bersifat tetap, tidak terpengaruh oleh proses produksi, dan tidak habis digunakan dalam sekali proses produksi. Contoh, gedung, mesin-mesin, dan alat-alat pengangkutan. Sedangkan modal lancar adalah modal yang habis dalam satu kali proses produksi atau berubah bentuk menjadi barang jadi. Contohnya bahan baku dan bahan-bahan penolong. Selanjutnya yaitu modal menurut fungsi bekerjanya. Modal tetap digunakan untuk jangka panjang dan digunakan berulang-ulang. Biasanya umurnya lebih dari 1 tahun. Penggunaan utama modal ini adalah untuk membeli aktiva tetap seperti bangunan, mesin, peralatan, kendaraan, serta inventaris lainnya. Modal tetap merupakan bagian terbesar komponen pembiayaan suatu usaha dan biasanya dikeluarkan pertama kali saat perusahaan didirikan. Yang kedua, modal kerja. Modal kerja merupakan kekayaan atau aktiva yang diperlukan oleh perusahaan untuk menyelenggarakan kegiatan sehari-hari atau untuk membelanjai operasinya sehari-hari, seperti membeli bahan baku, perawatan, pemeliharaan, listrik, air, telepon, dan pembayaran lainnya. Terdapat 3 konsep pengertian modal kerja, yaitu yang pertama konsep kuantitatif. Modal kerja menurut konsep ini menitik beratkan pada jumlah modal kerja yang diperlukan untuk membiayai operasi rutin dalam jangka pendek. Konsep ini tidak menekankan pada kuantitas dan komposisi modal kerja. Yang kedua, konsep kualitatif. Konsep kualitatif ini menitik beratkan pada aspek kualitas modal kerja. Pengertian modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap utang jangka pendek. Konsep ini bersifat kualitatif karena menunjukkan tersedianya aktiva lancar yang lebih besar daripada utang lancarnya atau utang jangka pendek yang benar-benar dapat dipergunakan untuk membiayai operasi perusahaan. Selanjutnya yaitu konsep fungsional. Konsep ini menitik beratkan manfaat dari dana yang dimiliki dalam menghasilkan laba. Dana yang dimiliki perusahaan harus digunakan untuk menghasilkan laba, tetapi tidak semua dana yang digunakan dapat menghasilkan laba pada periode bersangkutan. Karena terdapat sebagian dana yang digunakan untuk memperoleh laba di masa mendatang. Misalnya bangunan, mesin, peralatan, alat-alat kantor, dan aktiva tetap lainnya menjadi bagian dari modal kerja tahun yang berjalan adalah sebagai penyusutan aktiva tersebut. Sedangkan sebagian besar aktiva lancar merupakan unsur modal kerja dan sebagian aktiva lancar lagi bukan merupakan modal kerja. Misalnya piutang dari penjualan barang dagangan secara kredit. Besar kecil modal kerja selalu berubah-ubah. Besar kecilnya modal kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, volume penjualan. Faktor ini adalah faktor yang paling utama karena perusahaan memerlukan modal kerja untuk menjalankan aktivitasnya, yang mana puncak dari aktivitasnya itu adalah tingginya penjualan. Dengan demikian, pada tingkat penjualan yang tinggi diperlukan modal kerja yang relatif tinggi, dan sebaliknya bila penjualan rendah dibutuhkan modal kerja yang relatif rendah. Yang kedua, yaitu beberapa kebijaksanaan yang ditetapkan oleh perusahaan, antara lain yang pertama yaitu politik penjualan kredit. Politik penjualan kredit ini bersangkutan dengan piutang. Panjang pendeknya piutang akan mempengaruhi besar kecilnya modal kerja dalam satu periode. Yang kedua yaitu politik penentuan persediaan besi. Bila diinginkan persediaan tinggi, baik persediaan kas, persediaan bahan baku, persediaan bahan jadi, maka diperlukan modal kerja yang relatif besar. Sebaliknya, bila ditetapkan persediaan rendah, maka diperlukan modal kerja yang relatif rendah. Yang ketiga yaitu pengaruh musim. Dengan adanya pergantian musim akan dapat mempengaruhi besar kecilnya barang atau jasa, kemudian mempengaruhi besarnya tingkat penjualan. Fluktuasi tingkat penjualan akan mempengaruhi besar kecilnya modal kerja yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan kegiatan produksi. Selanjutnya yaitu kemajuan teknologi. Dengan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi atau mengubah proses produksi menjadi lebih cepat dan lebih ekonomis.
Dengan demikian, akan dapat mengurangi besarnya kebutuhan modal kerja. Tetapi, dengan perkembangan teknologi, maka perusahaan perlu mengimbangi dengan membeli alat-alat investasi baru sehingga diperlukan modal kerja yang relatif besar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penggunaan dan perputaran modal kerja menurut syariah. Secara umum, Allah memberikan amanah pada manusia untuk mengelola harta dengan sebaik-baiknya sesuai aturan syariah. Sehingga Allah memberikan hak milik individu atas hartanya dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, menjadikan tempat bagi manusia untuk memiliki. Yang kedua, memberi jaminan hak pribadi dalam memiliki kekayaan individu atas barang konsumsi maupun produksi. Yang ketiga, menyiapkan kepemilikan kekayaan pribadi secara legal dan menjaga dari segala macam ancaman tindak kriminal. Yang keempat, memberi jalur keseimbangan antara minat atau kebutuhan individu dan kolektif dalam masyarakat. Yang kelima, menyediakan imbalan untuk mendorong seseorang melakukan yang terbaik dengan tujuan meningkatkan sumber daya dan mengoptimalkan hasil produksi untuk kesejahteraan umat. Yang keenam, memberi rasa adil dan persamaan prinsip atas peluang bagi pekerja dalam menikmati hasil usahanya. Konsep penggunaan modal kerja menurut tinjauan syariah adalah modal atau harta harus berputar dan berkembang tanpa ada pengendapan atau penimbunan, sehingga modal tersebut menciptakan kebermanfaatan bagi pelaku usaha yang berdampak pada peningkatan usaha serta mampu menyerap lapangan kerja. Begitupun dalam konsep ekonomi Islam, sumber daya yang utama adalah manusia, kemudian modal dan sumber daya alam lainnya, sehingga modal pun merupakan salah satu faktor paling penting dalam suatu bisnis. Manusia wajib menggunakan modal dengan sebaik-baiknya agar selalu produktif dan tak habis digunakan. Sehingga konsep penggunaan modal kerja harus mampu menggerakkan kegiatan ekonomi, keberlangsungan siklus dana, dan meniadakan penimbunan. Dasar hukum larangan Islam menimbun harta dan menggerakkan perputaran harta agar mendatangkan manfaat bagi semua pihak terdapat dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 7, yaitu artinya apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Nah, jika harta kekayaan hanya beredar di kalangan orang kaya, maka akan berdampak pada maraknya kejahatan dan permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Dan itu akan muncul konflik dengan adanya rasa dengki antara orang-orang miskin dan orang kaya, menyebabkan kerusakan sistem kehidupan dengan adanya monopoli, ketidakjujuran, dan akhlak yang buruk. Maka ayat di atas mengisyaratkan bahwa aturan dalam urusan pengelolaan harta dalam ajaran Islam harus sepenuhnya bertujuan untuk menciptakan suatu prinsip dalam perputaran harta yang tidak terbatas pada kelompok orang kaya, tetapi harus beredar di semua lapisan kelompok masyarakat. Hal tersebut memiliki tujuan akhir menurut pandangan ekonomi, yakni mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umat. Sedangkan konsep perputaran modal kerja tinjauan syariah merupakan pengembangan modal, yakni upaya meningkatkan jumlah modal yang sesuai aturan syariah melalui produksi atau investasi sesuai tujuan yang diharapkan. Terdapat pola pengembangan modal kerja yang sesuai aturan syariah di antaranya, yang pertama, transaksi akad jual beli, yakni pengembangan modal usaha dengan salah satu pihak sebagai penjual dan pihak lain pembeli. Yang kedua, transaksi akad bagi hasil, yakni perluasan modal usaha dengan salah satu pihak sebagai pemilik modal dan lainnya sebagai pengelola modal yang mencakup perjanjian atas perolehan bagi hasil sesuai kesepakatan. Yang ketiga, transaksi akad jasa, yakni pengembangan modal dengan salah satu pihak sebagai konsumen atau pengguna jasa yang kemudian membayar ujrah atau biaya pada pihak lainnya sesuai kesepakatan.
Penggunaan modal kerja dalam suatu perusahaan biasanya dilakukan dalam beberapa kegiatan. Di antaranya adalah yang pertama, pengeluaran untuk pembelian bahan baku atau barang dagangan. Pembelian tersebut dilakukan pada sejumlah bahan baku yang dibeli yang akan dipakai untuk proses produksi, serta pembelian barang dagangan untuk dijual kembali. Yang kedua, pengeluaran untuk imbalan gaji, upah, dan biaya operasional perusahaan lainnya. Seluruh pengeluaran tersebut digunakan untuk menunjang penjualan perusahaan. Yang ketiga yaitu menutupi kerugian yang disebabkan karena penjualan surat berharga. Jika suatu perusahaan membutuhkan dana, maka perusahaan akan menjual surat berharga yang tidak selamanya kondisi penjualan sedang mengalami keuntungan atau kenaikan harga dari pembelian. Sehingga kerugian dalam menjual surat berharga dapat mengurangi modal kerja perusahaan. Yang keempat, pembelian aktiva atau investasi jangka panjang, seperti pembelian tanah, bangunan, kendaraan, dan mesin, sehingga pengeluaran yang akan berdampak pada penurunan aktiva lancar dan bertambahnya utang lancar. Yang kelima dan yang terakhir yaitu pembentukan dana dengan memisahkan aktiva lancar untuk tujuan tertentu dalam jangka panjang yang dapat mengubah jenis aktiva lancar menjadi aktiva tetap, seperti pembentukan dana pensiunan, dana ekspansi, maupun dana pelunasan obligasi. Jadi kesimpulannya, modal kerja dalam pengertian syariah adalah harta berharga yang dikelola menurut aturan syariah dengan tujuan meningkatkan produktivitas atau pengembangan usaha atas dasar kemaslahatan. Modal pun memiliki peran penting dalam menunjang kebutuhan manusia. Konsep penggunaan modal kerja menurut syariah bahwa harta yang dijadikan modal harus selalu berputar, sehingga menciptakan kebermanfaatan bagi pelaku usaha. Sedangkan konsep perputaran modal kerja tinjauan syariah adalah upaya meningkatkan jumlah modal yang sesuai aturan syariah melalui produksi atau investasi sesuai tujuan yang diharapkan. Demikian penjelasan materi saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.